Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kedua mata pelajaran PKN untuk paket C. Materi yang aku bawakan pada pertemuan kali ini berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat untuk Menjamin Keadilan dan Kenyamanan. Sebelumnya aku mau minta maaf karena aku ada kendala editing, jadi aku hanya menampilkan suaraku aja. Oke, teman-teman, apakah kita sudah bisa mulai untuk belajar kali ini? Semangat ya belajarnya. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum atau masyarakat dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bersifat preventif artinya perlindungan hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Sedangkan bersifat represif artinya perlindungan hukum dapat digunakan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat setelah terjadinya pelanggaran hukum itu sendiri. Selanjutnya ada penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, perlindungan hukum itu sendiri merupakan suatu perlindungan, sedangkan penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan hukum itu sendiri dalam suatu negara. Dapat dipahami ya, teman-teman, terdapat kedua perbedaan antara perlindungan hukum dan penegakan hukum. Selanjutnya, ada macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Di slide ini, aku menampilkan 9 macam-macam hukum. Nah, sambil kalian dengerin penjelasanku, kalian juga boleh sambil dicatat apa yang aku jelaskan. Yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana merupakan dasar hukum yang digunakan dalam upaya menegakkan keadilan di masyarakat. Penggunaan hukum pidana dipakai untuk menjerat para pelaku kejahatan. Setiap jenis dan lama waktu hukuman yang dijatuhkan berdasarkan apa yang termuat dalam pasal KUHP. Hukuman yang bisa dijatuhkan dapat berupa hukuman kurungan hingga hukuman vonis mati. Selanjutnya ada hukum perdata. Hukum perdata dikenal sebagai hukum privat atau hukum sipil. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, kematian, warisan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antar lembaga negara, dan lain sebagainya. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan yang abstrak. Yang keempat ada hukum tata usaha. Hukum tata usaha atau administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat demokrasi Pancasila. Hukum tata usaha negara juga sering disingkat sebagai HTN, yaitu hukum tata negara. Yang kelima ada hukum acara perdata Indonesia. Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara atau berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum perdata sebagai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Selanjutnya ada hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara atau berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang ketujuh ada hukum antar tata hukum.
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Yang kedelapan ada hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, tentunya agama Islam memberikan pengaruh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, tidak serta-merta hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang multikultur, terdiri dari banyak agama, kepercayaan, serta suku dan bangsa. Jadi hukum Islam ini hanya berlaku bagi masyarakat pemeluk agama Islam. Selanjutnya ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk menegakkan atau agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di gambar pertama ada Kepolisian RI atau Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Gambar kedua ada Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan pengawasan dan putusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, ada advokat atau pengacara. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum, seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, sangkalan, atau mendesak agar segera disidangkan atau diputuskan perkaranya. Yang keempat, ada hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum sesuai asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga berperan dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada peradilan agama. Peradilan agama berperan dalam memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputuskan berdasarkan syariat Islam. Contohnya, pernikahan sesuai dengan syariat Islam, perceraian menurut syariat Islam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Misalnya di suatu daerah, masyarakat dapat menggugat kepala daerah yang dirasa melakukan penyelewengan kekuasaan. Maka masyarakat dapat melakukan mengajukan laporan kepada peradilan tata usaha negara. Yang ketiga ada peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelesaikan proses peradilan dalam lingkup hukum pidana khususnya bagi anggota TNI. Dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Contohnya, pada saat adanya sengketa hasil pemilu, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan hukum dan kemudian laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi. Dinamika pelanggaran hukum. Di sini aku memberikan 4 contoh gambar terkait pelanggaran hukum. Yang pertama ada pelanggaran rambu lalu lintas. Jelas di situ terdapat 3 orang yang menaiki satu motor dan hanya mengenakan satu helm saja, yaitu pengemudinya. Jelas ini merupakan pelanggaran rambu lalu lintas, maka polisi berhak untuk menilangnya. Yang kedua ada membuang sampah sembarangan. Meskipun terlihat sepele, nyatanya membuang sampah sembarangan juga merupakan bentuk pelanggaran hukum. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat perlu menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Gambar berikutnya ada ilustrasi contoh pembunuhan. Pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana dan yang melakukan tindak pembunuhan itu juga dapat dijerat pasal dalam KUHP dan dapat dikenakan vonis hukuman berupa kurungan. Dan selanjutnya ada contoh perampokan. Nah, perampokan juga merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana. Nah, teman-teman, karena aku sudah memberikan 4 contoh, aku berharapnya nanti di pertemuan kita hari Sabtu, kalian juga bisa memberikan contoh-contoh lainnya terkait dinamika pelanggaran hukum. Bebas apa saja, boleh pelanggaran yang bersifat hukum pidana, perdata, atau yang lainnya. Nah, kita sudah berada di slide terakhir video ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mendengarkan dan menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa nanti di hari Sabtu kita akan berdiskusi bersama terkait materi ini. Aku mau ngajak teman-teman berdiskusi mengenai pelanggaran hukum. Jadi teman-teman boleh nanti untuk memberikan contoh-contoh terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang biasa ditemukan di sekitar kita. Nah, apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh banget untuk bertanya ke aku dan juga jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan. Sampai bertemu di hari Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman karena udah menyaksikan video ini sampai akhir.